Weekly Recap, sepertinya China menjadi tajuk utama kita sepanjang minggu ini yang memberikan efek kepada market yang cukup luar biasa. Walaupun kalau kita lihat justru kondisi sebaliknya sempat terjadi pada market China-nya sendiri, yaitu diwakilkan dengan market Hang Seng. Tapi apakah ini akan menjadi pertanda yang cukup positif atau malah jadi cenderung negatif? Karena seperti kita ketahui bersama, harusnya stimulus akan mendorong ataupun bahkan membuat ekspektasi kenaikan ataupun pertumbuhan yang cukup positif. Dan itu berarti akan ada gejala di mana sampai ke akhir tahun akan bersikap ataupun mendapatkan sinyal positif berikutnya. Nah, juga ternyata emas cetak rekor baru, dan apakah ini gara-gara China semata atau ada faktor lain? Dan itu yang akan kita coba lihat dari ulasan berikut ini. Ya, PBOC ternyata kembali berperan sangat sentral kali ini setelah beberapa kali kecewa dari apa yang diumumkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal. Ternyata PBOC mendongkrak kepercayaan market untuk kembali memberikan stimulus. Tentunya Bank Sentral berarti berperan dalam memberikan stimulus moneter ya, bukan fiskal, karena fiskal berarti tanggung jawabnya dari kebijakan pemerintah. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi. Stimulus moneter yang dilakukan ataupun diusung oleh PBOC setelah September waktu itu membombardir dengan kondisi pemangkasan suku bunga baik itu LPR ataupun bahkan MLF atau bahkan Reserve Requirement Ratio atau RRR dan reverse repo 7 hari ataupun 14 hari. Kali ini ternyata dengan langkah yang sama, teman-teman. Mereka mengatakan, atau PBOC lebih tepatnya memberikan sinyal bahwa mereka bisa melakukan pemangkasan lanjutan terhadap reverse repo rate untuk 7 hari yang kemungkinan akan dipangkas lagi 0,2% alias 20 basis point. Kemudian triple R kemungkinan bisa dipangkas sekitar 25 sampai 50 basis point tergantung dari likuiditas. Jadi mereka targetkan itu akan dilakukan pemangkasan sebelum akhir tahun. Lanjutnya adalah MLF atau Medium Term Lending Facility 1 tahun yang juga akan dipangkas 30 basis point, dan LPR saya rasa ini akan berimbas kepada LPR 1 dan juga 5 tahun ya. Jadi bukan hanya yang 1 tahun tapi juga 5 tahun pun kemungkinan akan dipangkas. Kemudian lebih targetnya adalah penurunan 0,2% atau 20 basis point. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari apa yang dilakukan oleh PBOC, tentunya inilah sinyal bahwa mereka betul-betul serius untuk menangani apa yang terjadi pada ekonomi mereka. So, harapannya adalah bisa membantu pemerintah untuk mencapai target yang mereka inginkan untuk target pertumbuhan ekonomi di 2024 yaitu 5%. Permasalahannya adalah data terbaru kita melihat data GDP dari China itu berada di 4,6%. Sedikit turun ya kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya di 4,7%. Otomatis mereka punya PR untuk meng-up ataupun menaikkan sampai ke 5% tersebut. Ya minimal untuk naik 2 ataupun 3 poin persentase, saya rasa mereka harus berupaya lebih keras. Apalagi ada peringatan dari IMF yang menyebutkan bahwa ini harus diperlukan reformasi ekonomi dan itu tidak cukup kalau dilakukan hanya via PBOC alias Bank Sentral. Artinya di sini harus berkesinambungan ataupun kombinasi antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, tambahannya di sini adalah berarti kondisi ini akan mendukung untuk pemulihan ekonomi. Jadi saya cukup optimis kita akan menghadapi akhir tahun yang cukup positif untuk Hang Seng, terutama karena valuasi yang relatif lebih rendah. Dan seperti yang kita lihat juga Hang Seng tadi pagi sempat turun kembali ke level 20 ribuan. Tapi akhirnya rebound sampai 20.700 dan semua ini berkat PBOC. Apakah berarti pengumuman dari pemerintah kemarin atau lebih tepatnya sampai kebijakan fiskal kemarin itu gagal? Tidak juga, karena kita masih tetap menunggu yaitu legalisir ataupun pengesahan lebih tepatnya dari NPC yang baru akan terjadi di akhir bulan Oktober. Jadi pesan saya teman-teman, manfaatkan setiap pelemahan ataupun setiap penurunan dari indeks saham Hang Seng sebagai zona ataupun peluang untuk melakukan buy, karena mengingat menjelang akhir tahun akan banyak hal yang akan dicoba untuk mereka lakukan supaya mendongkrak ataupun ya mendorong pertumbuhan, dan tentunya mereka juga ingin melihat image-nya adalah pasar saham yang positif di akhir tahun. Nah, otomatis di sini kita akan lihat beberapa waktu ke depan, termasuk di hari Senin ya. Karena pengumuman menurut PBOC adalah kemungkinan LPR dan LPR terdekat itu adalah diumumkan di hari Senin. Kita akan lihat apakah betul-betul dipangkas atau tidak. Saya rasa sangat memungkinkan ya kalau itu dipangkas, dan berarti market sudah mengantisipasi sejak hari ini. Nah, kemudian ini adalah suku bunga yang sempat kita lihat kemarin ekspektasinya untuk 95% cut rate 25 basis point untuk ECB. Dan persis sesuai dengan ekspektasi, berarti kita selesai.
Kemudian nanti kita akan nantikan terkait dengan BOC, Bank of Canada, yang kebetulan baru akan bersidang ataupun bertemu minggu depan. Dan itu akan menjadi agenda satu-satunya bank sentral untuk minggu depan. Nah, BOE sendiri baru akan terjadi di 7 November, lebih tepatnya 1 hari atau bahkan beberapa jam setelah pengumuman dari FOMC meeting 7 November. Jadi cukup banyak ya agenda-agenda menjelang akhir tahun dari bank sentral yang perlu kita perhatikan. Oke, kesimpulan dari apa yang sempat kemarin kita bahas dari ECB adalah pemangkasan sesuai dengan ekspektasi 25 basis point. Ada 2 kalimat di sini yang cukup ambigu. Yang pertama tentu tidak menjanjikan atau berkomitmen pada jalur suku bunga tertentu. That means tidak ada sinyal untuk siklus penurunan suku bunga. Walaupun ya kita lihat dari beberapa pandangan bank, mereka menilai akan ada siklus penurunan suku bunga walaupun ECB tidak mengakui itu. Nah, satu sisi apa yang kemarin kita lihat adalah memang sewajarnya semua itu sudah mengantisipasi pemangkasan 25 basis point. So, dari kalimatnya Christine Lagarde, seharusnya ini akan menandakan rebound dari market euro. Tapi seperti yang kita lihat, euro tidak bergerak terlalu banyak. Rebound pun tipis-tipis saja, turun pun enggan. Jadi kita akan melihat ke depannya apakah secara teknis memungkinkan untuk dia rebound atau kembali tersentak ataupun terbatas akibat dari penguatan US dollar. Nah, di sisi lain yang membuat juga kemungkinan terjadi penurunan lanjutan, itu adalah ada statement di mana ECB pun mengatakan bahwa mereka cukup surprise, cukup terkejut dengan efek dari inflasi yang turun secara cepat sampai di bawah 2%. Semula kan 2,2%, tiba-tiba 1,7%. Dan bagi pasar, itu adalah hal yang berarti menandakan bahwa ECB tidak sadar kalau kondisi ekonomi mereka memburuk. Nah, dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa proses disinflasinya berada di jalur yang cepat, tapi dipengaruhi oleh beberapa kejutan negatif dari indikator ekonomi. Jadi, hal inilah yang ditangkap sebagai sinyal kemungkinan ECB akan melakukan pemangkasan kembali di bulan Desember. So, kenaikan mungkin akan terjadi, tapi relatif terbatas untuk Euro USD. Lalu kemudian, hati-hati, dia akan kembali mengalami penurunan ataupun pelemahan. Kecuali nanti kalau misalkan US dollar berganti posisi, dia akan mengalami penurunan. Dan setelah apa yang terjadi kemarin, maka kita update lagi. Proyeksi suku bunga dari beberapa bank, Goldman Sachs kemarin sudah mengatakan bahwa pandangan mereka adalah ada kemungkinan 25 basis point di bulan Oktober, that means sudah sesuai. Kemudian selanjutnya akan dilakukan kembali di bulan Desember, Januari, kemudian sampai ke periode Juni 2025. Berarti ada sekitar 5 pemangkasan, 5 atau 6 kali 25 basis point dengan target suku bunganya ada di 2%. Nah, ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh UBS. Mereka juga menilai kemungkinan ada 6 bulan berturut-turut proyeksi suku bunga dipangkas 25 basis point masing-masing dan target untuk terminal rate-nya akan berada di 2%. Sementara RBC juga mengatakan hal yang serupa. ECB maupun BOE kemungkinan akan pangkas 25 basis point selama 6 bulan berturut-turut ke depan. So, kesimpulannya adalah hati-hati dengan euro ataupun pound sterling, tapi data ekonomi tadi pagi ataupun tadi siang, lebih tepatnya untuk pound sterling, yaitu data retail sales menunjukkan angka yang relatif lebih bagus ataupun lebih tinggi. Sehingga saya rasa itulah yang membuat kenapa pound sterling bisa mengalami kenaikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah emas sudah cetak rekor nih, sampai ke level 2714 untuk sejauh ini. Apakah dia akan terus menciptakan rekor baru atau akan terkoreksi turun atau reversal turun? Itu yang akan kita bahas nanti di live streaming secara grafis, tapi secara fundamental, apa sih faktor yang membuat dia mengalami penurunan ataupun kenaikan? Nah, satu sisi yang terjadi kemarin, retail sales, kalau Anda lihat adalah datanya positif untuk US dollar, dan kita sempat lihat emas pun sempat terkoreksi dari zona 2696 sampai ke teritori 2688. Tapi setelah itu dia kembali ngegas dan akhirnya berhenti di 2696. Lalu kemudian pagi ini lanjutkan kenaikan tembus level 2700 dengan sangat cepat. Oke, berarti saya kategorikan di sini. Kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang terjadi atau faktor apa yang menggerakkan, ada 2 faktor yang saya klasifikasikan dan pisahkan. Yang pertama adalah faktor ketidakpastian. Jadi kunci utamanya adalah ketidakpastian alias uncertainty. Ada 3 hal dalam uncertainty tersebut, yaitu kaitannya dengan geopolitik yang kemungkinan, kalau misalnya kita lihat dari berita-berita yang berseliweran saat ini, adalah tewasnya pemimpin Hamas. Tapi hati-hati teman-teman, meskipun Israel mengatakan bahwa ini kemungkinan adalah akhir dari perang, karena mereka tujuan utamanya adalah menekan Hamas, dan itu dikatakan sudah berhasil, kita belum tahu apakah itu betul-betul akhir atau memang akhir dari sebuah awal yang baru. Nah, akhir dari sebuah awal yang baru ini yang dikhawatirkan masih akan memicu konflik yang lebih luas lagi, sehingga kita anggap itu adalah ketidakpastian. Faktor yang kedua adalah ketidakpastian dari respon market terhadap stimulus China.
Oke, mungkin ada ketidakpuasan di sana terkait dengan apa yang dilakukan oleh China. Ini kaitannya dengan angka 6 triliun yuan dengan basisnya adalah via treasury ataupun obligasi ya. Ya, mereka sangat mengkhawatirkan kalau misalkan ini fail, maka yang terjadi adalah ya kita akan kembali melihat ekonomi China terpuruk kembali. Jadi itulah yang membuat kenapa investor kecenderungannya ragu. Sejauh ini kebijakan fiskal belum ada realisasi yang nyata, sehingga mereka menilai ini adalah keraguan yang sangat membuat market tidak pasti. Dan itulah sebabnya kenapa kita sempat lihat kemarin dan sempat tadi pagi pun kelihatan Hang Seng kecenderungannya tertekan turun. Tapi PBOC menjadi penyelamat. Jadi bagi saya sebetulnya ini nothing to be worried. Cuman memang yang namanya stimulus membutuhkan waktu untuk direspon ataupun terlihat reaksinya di pasar ekuitas. Jadi kalau misalkan seperti demikian, ketidakpastian ini juga tetap mendorong kepada emas. Nah, yang ketiga adalah faktor ketidakpastian menjelang pilpres ataupun pemilu di Amerika. Dan hati-hati teman-teman, ini menjelang 2 minggu ke depan atau bahkan 3 minggu ke depan melakukan pilpres di tanggal 5 November. Tapi bukan hanya pilpres yang menjadi topik utama, tapi fokus mereka adalah kepada siapa yang akan menguasai Senat, siapa yang akan menguasai DPR. Jadi ini pelajaran kembali dari posisi 4 tahun yang lalu, di mana saat Demokrat menguasai segalanya, tapi kemudian beralih peran ya, atau berbagi peran dengan Partai Republik, dan kita belum tahu apakah akan ada dominasi untuk pilpres ataupun pemilu kali ini, karena sampai saat ini bisa dibilang jajak pendapat menunjukkan hasil yang cukup berimbang dan saling mengalahkan, dan tidak ada selisih yang terlalu besar dari Harris ataupun Trump. So, saya artikan itu berarti ketidakpastian itulah yang membuat kenapa market carut-marut dan akhirnya lebih memilih kepada dolar dan juga emas sebagai safe haven. Nah, faktor yang utama penggeraknya sengaja saya pisahkan supaya Anda tidak bingung. Ya, posisi yang faktor penggerak utama adalah kebijakan moneter, dan ini berarti kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Federal Reserve di FOMC bulan September yang lalu, bahwa mereka memutuskan untuk menurunkan suku bunga. That means bergeser dari kebijakan ketat menjadi kebijakan longgar. Nah, celakanya kebijakan longgar tersebut tidak hanya satu kali melakukan penurunan, melainkan berkali-kali atau secara bertahap beruntun, dan itu kita katakan sebagai siklus penurunan suku bunga. Dan itulah sebab utama kenapa emas dengan sangat mudah mengalami kenaikan, justru malah mengalami sulit untuk mengalami penurunan. Anda bisa lihat dan juga cross-check ataupun compare dengan waktu kejadian geopolitik Rusia-Ukraina yang sudah selesai, tiba-tiba emas terkoreksi turun sangat tajam dan sangat cepat. Tidak hanya 100 poin, tapi juga 200 poin. Nah, tapi kali ini hal yang berbeda. Walaupun Israel mengatakan sudah selesai karena target utamanya adalah pemimpin Hamas, hal ini tidak serta-merta membuat emas turun terkoreksi tajam. Sebagai contoh, yang terjadi penurunan adalah di minggu yang lalu. Terjadi penurunan sampai 2599, tapi kemudian dia berlenggang kembali dengan kenaikan yang cukup fantastis, bahkan saat ini kembali tembus cetak rekor terbaru. Nah, artinya di sini adalah faktor dominan yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan, at least sampai awal tahun depan mungkin ya. Kita bicara tentang kebijakan moneter yang diusung oleh para bank sentral global. Bukan hanya Federal Reserve, tapi juga beberapa bank sentral lain seperti ECB, BOE, BOC, bahkan RBA mungkin akan menyusul, dan kemudian juga beberapa tindakan terkait dengan stimulus moneter. Jadi dalam hal ini sebetulnya teman-teman, pondasi dasar atau penggerak utamanya jelas di situ adalah suku bunga yang lebih rendah, dan itulah yang membuat kenapa emas lebih mudah naik daripada penurunannya. Koreksi turunnya kemungkinan akan relatif terbatas, dan kita belum tahu apakah ini akan segera terjadi apa tidak. Tapi kalau kita lihat dari data ekonomi, mungkin kita akan dapatkan satu celah di mana kita akan dapatkan koreksinya untuk emas setelah ciptakan rekor baru. Oke, ada optimisme di sini terkait dengan data yang sempat tulis di hari ini ya, di pagi hari di sesi Asia sampai di siang hari sesi Eropa. Oke, dari Jepang, data National Core CPI menunjukkan angka 2,4%, that means di atas ekspektasi 2,3%, tapi sayangnya relatif lebih rendah ya dibandingkan previous 2,8%. Catatan yang paling penting di sini adalah angkanya tetap di atas 2%, tapi sayangnya lebih turun. Kalau misalkan kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Katsuo Ueda ataupun BOJ, mereka mengharapkan inflasi yang terusan mengalami kenaikan, tapi didongkrak dengan tingkat permintaan domestik atau belanja domestik, dan juga tingkat upah tentunya. Nah, otomatis kalau memang ini yang terjadi, dan kita lihat ternyata memang harga minyak atau harga energi relatif lebih rendah, otomatis kita anggap di sini ada tingkat permintaan yang cukup tinggi dari domestik. That means sudah sesuai dengan ekspektasi, sehingga market kemungkinan akan berekspektasi bulan Desember bisa saja BOJ melakukan kenaikan suku bunga kembali. Oke, kemudian kita lihat dari sini GDP China yang ternyata rilis 4,6%.
Ingat, target utama dari pemerintah China adalah menginginkan target GDP-nya untuk tahun 2024 adalah 5%. Mereka masih punya waktu sekitar 2 atau 3 bulan ke depan sampai akhir tahun untuk menciptakan iklim yang kondusif supaya GDP-nya mencapai target 5% atau at least mendekati 5%. Kalau begitu, berarti apa yang dilakukan oleh PBOC sangat wajar. Mereka mencoba untuk mendongkrak ekonomi, berarti juga tinggal tunggu sampai ke kebijakan fiskal dari pemerintah juga turut mewarnai market. Kalau itu bisa terjadi, saya rasa tidak ada alasan untuk meragukan kemungkinan kenaikan dari indeks saham Hang Seng. Nah, kemudian kita lihat dari retail sales Inggris yang ternyata rilis angkanya adalah 0,3%, padahal ekspektasinya negatif 0,3%. Kemudian ini berarti menandakan tingkat pembelian ataupun konsumsi warga Inggris masih relatif lebih kuat, sehingga bagi saya ini berarti menafsirkan kemungkinan BOE sedikit lebih baiklah nasibnya dibandingkan ECB, di mana mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan, walaupun di tanggal 7 November nanti kemungkinan BOE akan melakukan pemangkasan 25 basis point. Cuman masalahnya apakah dia akan berkelanjutan atau tidak? Ya mungkin mereka tetap harus melihat data ekonomi, dan itu adalah inflasi. Tidak hanya terkait dengan retail sales, tapi juga data inflasi yang memang kemarin kita sudah lihat angkanya 1,7%, turun dari 2,2%. So, setidaknya ini yang membuat kenapa pound sterling sedikit pulih. Ya, saya bilang sedikit pulih artinya cuma terbatas. Sebentar untuk malam hari, kita akan lihat data housing stock. Bagi saya sebetulnya ini data tingkat 2 yang tidak terlalu penting-penting amat, tapi bisa jadi ini adalah faktor penggerak atau setidaknya memberikan efek koreksi untuk market, karena kita sudah lihat ketinggian yang cukup fantastis untuk pagi ini dari emas, termasuk mungkin untuk pasar saham ya. Nah, artinya di malam hari hati-hati kemungkinan koreksi, walaupun saya tidak berharap koreksi yang cukup banyak karena datanya tidak terlalu jomplang ataupun tidak terlalu signifikan. Tapi saya akan mengamati apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed. Ada Bostic, ada Kashkari, lalu kemudian ada Waller, dan itu adalah ketiganya. Kecenderungannya bagi saya dua topik utama, yaitu Kashkari ataupun Bostic ya. Karena Bostic minggu lalu sempat memberikan isyarat bahwa mereka atau dia mendukung terkait dengan potensi penundaan pemangkasan di bulan November. Jadi basisnya adalah gara-gara data non-farm payroll kemarin, dan juga lihat data inflasi yang sebetulnya nggak terlalu berbahaya banget ya. Tapi kemungkinan bagi mereka, kecenderungannya mereka melihat ada kemungkinan itu bisa dilakukan penundaan. Nah, tapi hal utama yang harus diingat adalah Bostic pun tetap terbuka dengan target penurunan 25 basis point di bulan November. Jadi kita lihat aja, apakah dia akan semakin hawkish atau dia akan tetap berada di sisi tengah. Kalau di sisi tengah, bagi saya berarti tidak ada alasan untuk emas turun terlalu tajam ataupun koreksi terlalu dalam. Nah, justru yang saya lihat adalah untuk minggu depan. Karena di minggu depan, kita hanya akan melihat data ekonomi PMI Service, PMI Manufacturer dari semua kawasan, termasuk Amerika, dan juga home sales dari Amerika. Saya tidak melihat ada sisi penting lainnya dari data ekonomi yang bisa mengganggu rally ataupun kemungkinan penurunan emas. Nah, tapi masalahnya adalah ada kebijakan dari Central Bank, yaitu China, dengan pengumuman LPR di awal pekan, yaitu di hari Senin, kemudian keputusan suku bunga dari BOC. Ingat, judul utamanya adalah pelonggaran moneter, dan keduanya PBOC ataupun BOC di sini tetap mengisyaratkan bahwa mereka akan melanjutkan pelonggaran moneter. Dan itu berarti tekanan yang sangat-sangat positif untuk emas, sehingga kemungkinan iklim ataupun situasi ataupun kondisi untuk emas masih tetap profitable. Nah, tapi dengan catatan tersebut, saya berharap sebelum kita bertemu dengan akhir bulan, di mana kita akan dapat data GDP ataupun data PCE Amerika, maka kemungkinan minggu depan, ya mungkin saja kita akan dapatkan koreksi untuk emas. Tapi apakah itu akan terjadi? Ya itu yang akan kita bahas di live streaming nanti sore.